Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, kita berjumpa kembali dengan Ustadz Mufid untuk melanjutkan pembelajaran bahasa Arab. Pembelajaran bahasa Arab pada pertemuan kali ini adalah tentang pelajaran ketujuh, yaitu fil fasli kedua. Fil fasli kedua. Apa kabar anak sekalian? Sehat selalu, jaga kesehatannya dan selalu semangat, selalu semangat kita semuanya dalam rangka untuk belajar supaya kita menjadi tambah pengetahuannya, bertambah pemahamannya, dan bertambah menjadi anak yang soleh dan solehah. Baik anak-anak sekalian, silakan dipersiapkan di buku paketnya. Di buku paketnya anak bisa dibuka pada pelajaran ketujuh, pada pelajaran ketujuh, yaitu halaman 77. Halaman 77. Ustadz siapkan untuk materinya, anak-anak menyiapkan buku paketnya. Baik, kita mulai anak-anak sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Arab pelajaran ketujuh ad-darsus sabi fil fasli. Bahasa Arab pelajaran ketujuh ad-darsus sabi fil fasli. Berikutnya adalah kita pada kesempatan kali ini akan belajar tentang bagaimana bisa membedakan bunyi huruf, kata, frase, dan kalimat tentang fil fasli kedua ini. Kemudian yang kedua adalah bisa melafadzkan kata, frase, dan kalimat tentang fil fasli. Kemudian yang ketiga adalah membaca dan memahami teks tentang fil fasli. Yang keempat, membuat kalimat sederhana secara tertulis tentang fil fasli ini. Hal-hal yang harus kita perhatikan, jadikan pedoman adalah kita supaya bisa mendengarkan kata-kata tentang fil fasli, kemudian dapat mendeskripsikan gambar tentang fil fasli ini secara lisan, kemudian bisa melakukan percakapan, mungkin berkenalan dalam tema fil fasli ini. Kemudian juga bisa membaca teks sederhana untuk bisa memahami teks fil fasli ini. Yang terakhir adalah kita anak bisa membuat kalimat sederhana tentang fil fasli ini. Dari keempat macamnya ini kita akan coba membahas di dalam pada pelajaran ketujuh bahasa Arab. Baik, kita mulai anak-anak sekarang. Silakan dibuka pada buku paketnya halaman 77. Ini ada beberapa kosakata, Ada beberapa kosakata yang harus kita pahami, kita hafalkan, yaitu pertama adalah kurosatun, ada mistorotun, ada mimhatun, ada miklamatun, ada hakibatun, ada surotun, ada khizanatun, dan juga ada surotun. Ada kurosatun, mistorotun, mimsahatun, mimhatun, ada miklamatun, hakibatun, surotun, khizanatun, dan surotun. Masing-masing adalah apa yang dimaksud dengan kurosatun. Kurosatun adalah semacam buku catatan, semacam buku catatan. Kemudian di sini ada penggaris, karena di kelas itu juga tersedia penggaris, di kelas juga tersedia mimhatun atau penghapus, Kemudian juga tersedia alat tempat pensil, ballpoint, yang disebut dengan miklamatun.
ya, yang disebut dengan miklamatun. Kemudian ada tas atau hakibatun, ada surotun papan tulis, dan ada lemari atau khizanatun, kemudian ada surotun atau gambar, ya, atau gambar dinding, ya, gambar dinding ini. Nah, baik, kita lanjutkan anak untuk halaman berikutnya pada 78. Ini ada beberapa Ustadz memberikan didengarkan Ustadz memberikan sebutan beberapa nama. Ya, mana yang disebut dengan surotun, ya, mana yang disebut dengan mimhatun, ada mistorotun, ada kemudian kurosatun, ya, miklamatun, mana yang disebut dengan saburotun, ada surotun, ya, hizanatun, dan lain sebagainya. Ini bisa berlatih, ya, berlatih untuk menyebutkan nama-nama benda-benda yang ada di dalam kelas kita. Baik. Untuk halaman 79, ya, di sini kita berlatih untuk berbicara atau al-kalam. Yang pertama kita misalnya menyebutkan ada benda mahazihi, ini apa? Ya. Hadhi mimhatun, ini adalah apa? Yang pertama ini adalah namanya mimhatun, ya. Namanya adalah penghapus, ya, adalah penghapus. Kemudian ada matilka, tilka hakibatun. Apa ini? Apa itu? Itu adalah tas, hakibatun, tas. Kemudian kita bisa berlatih yang gambar pertama, mahazihi, ya, hazihi suratun, ya. Matilka, tilka hizanatun, itu adalah lemari, ya. Mahazihi, ya, kalau menunjukkan pada gambar kurosatun, dan maka jawabnya adalah hazihi kurosatun, ya. Matilka, dan itu yang apa namanya? Itu mana apa? Kalau menunjukkan pada gambar papan tulis adalah tilka saburatun. Mahadhihi, kalau menunjukkan pada gambar mistorotun atau penggaris, maka jawabannya adalah hadhihi mistorotun. Matilka, kalau menunjukkan pada gambar tempat pensil adalah matilka, tilka adalah miklamatun, ya, dan seterusnya. Nah, baik, kita lanjutkan percakapan ada pada halaman 80, ya, pada halaman 80. Ini kurang jelas ya fotonya. Pada halaman 80 ini ada Fatimah dan Salma. Ya, ada Fatimah dan Salma, mereka berdua ini bercakap-cakap. Dengan pertama Fatimah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Robi'ah, ya. Salma menjawab Waalaikumsalam ya Khadijah. Nah, ini anak sebutan, tidak menyebutkan namanya, ya, menyebutkan panggilannya. Kemudian Fatimah bertanya, hal anti tilmizatun fil fasli khamis, apakah engkau murid di dalam kelas 5 ini? Salma menjawab, la, ana tilmizatun fil fasli rabi. Saya tidak, saya adalah murid di kelas 4. Fatimah menjawab, hal indaka hakibatun, apakah engkau mempunyai tas? Ya, apakah engkau mempunyai tas? Fatimah menjawab, maza fi haqi. Salma menjawab, na'am, indi hakibatun. Iya, ini adalah tas saya. Kemudian Fatimah bertanya, maza fi hakibatun, apa yang ada di dalam tas kamu itu? Fatimah menjawab, kemudian Salma menjawab, kurrosatun wa mimhatun wa mistorotun wa miklamatun. Di dalam tas saya itu ada buku catatan, ada penghapus, ada penggaris, dan juga ada miklamatun, itu ada tempat pensil.
Kemudian Fatimah ingin uridu an asta'iru kurrosataki, saya ingin meminjam buku catatanmu. Ya, kemudian Salma menjawab, tafadhol, silakan. Fatimah kemudian mengucapkan syukron, terima kasih Salma, afan, ya maaf. Ya, silakan ya. Itu percakapan dari kedua anak temannya ini. Kemudian baik kita bisa lanjutkan untuk bisa membaca pada bacaan berikut ini al-qiraah. Al-qiraah. Ana Zainab, ana tilmizatun fil fasli rabi, fil fasli saburah, wa khizanatun wa sa'atun wa surah. Hunaka ustazum mahiratun ismuha Fatimah. Hiya tu'allimul lughatal arabiyyah. Li haqibatun jadidatun fi haqibati kitabun wa qalamun wa qalamar rasasi wa qurrasatun wa mistaratun. Nah, ini. Saya Zainab, saya bernama Zainab. Saya murid di kelas 4 ini. Di dalam kelas itu ada papan tulis, ada lemari, wa khizanatun, wa sa'atun, ada jam dinding, wa surah. Ya, ada gambar. Hunaka ustadzun, di sana ada ustadz mah yang ahli, ustadz ya, senior. Hunaka ustadzun mahiratun, namanya adalah Fatimah. Ia tu'allimul lughatal arabiyyah. Dia mengajar bahasa Arab. Li haqibatun jadidatun, di dalam tas yang baru, ya, hakibah itu dalam tas baru milik saya. Fi hakibati, di dalamnya ada kitab, ya, ada buku, ada pena, ya, ada buku catatan, ada penggaris, ya, ada pensil, ya, itu di dalam bacaan ini. Kemudian kita bisa menjawab dari atas bacaan tersebut. Pertama adalah hal Zainabu tilmizatun fil faslir rabi. Apakah Zainab itu murid di dalam kelas 4? Jawabnya adalah na'am. Na'am. Zainab tilmizatun fil faslir rabi. Madza fil faslir rabi? Apa yang ada di dalam kelas itu? Ya. Jawabnya adalah fil fasli saburatun. Di dalam kelas itu ada saburatun, ada papan tulis, wa khizanatun, ada almari, wa sa'atun, ada jam, wa suratun, ada gambar, ya, gambar dinding, ya, beberapa benda-benda itu. Hal Fatimah tilmidatun fil fasli rabi? Apakah Fatimah itu murid di dalam kelas 4? La. Jawabnya la. Ya. Fatimah karena Fatimah itu adalah ustadzatun mahiratun. Ya. Hiya ustadzatun mahiratun. Adalah ustadzah yang senior. Ya. Hal fil fasli khizanatun. Apakah di dalam kelas juga ada almari? Naam. Fil fasli khizanatun. Madza fi haqibati Zainab? Apa yang ada di dalam tasnya Zainab? Ya, yang ada di tas Zainab yang baru adalah ada buku, wa kitabun, wa qalamun, wa qalamur rasasi, wa qurrasatun, wa mistaratun. Di dalam tasnya Zainab itu adalah ada buku, ada pena, ada pensil, ada buku catatan, dan ada penggaris. Nah, itu anak-anak. Sementara pelajaran tentang bahasa Arab pelajaran ke-7 ini tentang nama-nama benda yang ada di dalam kelas kita. Nah, sementara untuk pelajaran bahasa Arab pada kali ini Ustadz akhiri, dan silahkan nanti setelah pembelajaran mengikuti video ini anak-anak bisa mencoba untuk menjawab, ya, bisa menjawab latihan soal di LMS bahasa Arab, ya, yang sudah Ustadz siapkan. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.